بسم الله الرحمن الرحيم. مع الثانية للندوة العلمية الدولية الثانية، وسنستمع في هذه الجلسة إلى كلمتين رئيسيتين، إحداهما من الأمين العام الأسبق لمجلس الدفاع الوطني الدكتور الضابط هرجو سوسمورو حفظه الله تعالى، والثانية لرئيس كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وأدعوهما بتكرم للتقدم إلى المنصة. كما أدعو لإدارة هذه الجلسة أخي الدكتور محمد نور إحسان حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية وعميد شؤون الطلاب فيها. Hadirin sekalian, kita akan mengikuti sesi kedua, yaitu materi yang disampaikan oleh keynote speaker. Ada dua materi yang akan disampaikan, diantaranya adalah stabilitas keamanan nasional dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Harjo Susmoro, Sekjen Watanas 2020-2023, dosen program studi strategi pertahanan laut dan juga dosen di Universitas Pertahanan. Dan materi kedua adalah meneladani Nabi dalam kehidupan, disampaikan oleh Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA yang merupakan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember, dan akan dipandu langsung oleh moderator Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, Pembantu Ketua 3 dan dosen program studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. مع العلم بأن الكلمتين الرئيسيتين ستكونان باللغة الإندونيسية. Bismillahirrahmanirrahim. Wafaqakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. فأهلا وسهلا بالمشاركين والضيوف الكرام بالندوة الدولية الثانية برحاب كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر تحت عنوان استقرار الوطن على ضوء الحديث النبوي. Selamat datang kepada para peserta dan juga tamu undangan dalam seminar internasional kedua yang mengusung tema stabilitas negara dalam perspektif hadis An-Nabawi. Ahlan wa sahlan bil jami'. Keamanan dan stabilitas merupakan nikmat Allah dan juga kebutuhan setiap manusia, serta tujuan utama dari agama yang mulia ini. Dengannya ketentraman akan bisa diraih, ketertiban bisa terrealisasi, dan roda pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tiada arti kedaulatan dan hidup bernegara tanpa stabilitas dan keamanan. Dan kita di negara Republik Kesatuan Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, mereka memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki peran utama dalam mewujudkan stabilitas, begitu juga membela negara, dan untuk senantiasa melakukan berbagai hal yang akan mewujudkan stabilitas dalam segala lini kehidupan. Oleh karenanya, Islam yang merupakan agama yang mulia yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadis sungguh telah memerintahkan hal itu dan telah menjelaskan pondasi landasan utama bagaimana mewujudkan stabilitas dan keamanan.
mudah-mudahan dengan diangkatnya tema ini, kesadaran kaum muslimin di Nusantara ini, di NKRI yang kita cintai ini semakin bertambah. Mereka bangkit, berjuang untuk membela negara, mewujudkan stabilitas, dan terus mempertahankannya. Semua negara mengimpikan stabilitas dan keamanan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana mewujudkan, merealisasikan stabilitas tersebut? Ini akan menjadi topik pembahasan kita, diskusi kita pada sore hari yang mulia ini, pada sesi kedua di seminar internasional kedua yang mengusung tema stabilitas negara dalam perspektif hadis. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua, ya, Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Insinyur Harjo Susmoro, barakallahu fikum. Beliau ya sebagai Sekjen Wantanas 2020 sampai 2023. Dan sekarang juga masih ya dosen ya Pak ya di program studi strategis pertahanan laut di Universitas Pertahanan Indonesia. Ahlan wa sahlan bikum Pak. Kaifa halukum? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam. Baik. Dan juga yang narasumber kedua, Dr. Arifin Badri, Dr. Muhammad Arifin, Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i, yang telah menamatkan pendidikan S1 di Islam Madinah, Fakultas Syariah, kemudian S2 dan S3 di jurusan fikih di kampus yang sama. Ahlan wa sahlan Doktor. Barakallahu fikum. Hayyallahu jami'an. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita di sore hari yang penuh berkah ini. Ini kita hari Jumat. Di sore Jumat. Insya Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak ya. Kita berharap ya, negara kita ini aman, stabil, sentosa, ya, batun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Para hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat terbatas ya, maka kita langsung masuk pada topik pembahasan, yang itu kita meminta pada narasumber yang pertama Bapak Harjo untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan yang berjudul stabilitas ya keamanan nasional dalam perspektif Islam, yaitu istiqrar al-amn al-watani fi manzuri al-Islam. Durasi tentunya hanya 15 menit Pak, karena melihat waktu yang terbatas ya. Barakallahu fikum. Tafadhal wafaqallahu likulli khairin di dunya wal akhirah. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati Dr. Muhammad Arifin Badri selaku Ketua STDI Jember beserta seluruh jajaran Sivitas Akademik, para hadirin peserta seminar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman. Dan nikmat yang berikutnya adalah nikmat kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kita ketahui bahwa Indonesia adalah bukan negara kecil, negara yang sangat besar, yang patut harus kita jaga bersama stabilitas keamanan nasionalnya. Apabila kita bandingkan luas wilayah negara Indonesia di dunia ini, maka kalau kita overlaykan di wilayah Eropa, membentang dari Irlandia sampai dengan Ukraina, atau Norwegia sampai dengan Italia, itu meliputi 33 negara.
betapa luasnya bangsa negara Indonesia. Bukan negara kecil. Kalau kita coba overlaykan dengan Amerika, Amerika ada 50 negara bagian, 40 negara bagian adalah Indonesia. Bayangkan betapa susahnya, bukan hal yang mudah untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Ini perlu kebersamaan kita semua, umat atau rakyat Indonesia, khususnya umat muslim. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sebagian besar bangsa kita adalah Indonesia adalah muslim, 85%. Jadi tanggung jawab kita untuk menjaga keamanan nasional sebenarnya sudah jatuh pada umat muslim. Dan kita patut bersyukur bahwasanya dulu negara ini merdeka juga berkat jasa dari pendahulu kita, para ulama-ulama besar dan yang beragama Islam yang sungguh sangat luar biasa. Bangsa Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis ya, di antara dua samudra, dua benua. Dan ini memberikan peluang untuk Indonesia menjadi wilayah sebagai jalur perdagangan, sea lane of trade dan sea lane of communication. Artinya dua pengaruh ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam. Jangan sampai kita hanya sebagai bangsa atau negara yang dipengaruhi, namun kita sebenarnya punya kesempatan untuk bisa mempengaruhi. Tentunya adalah mempengaruhi hal yang sangat baik. Berikutnya adalah negara Indonesia mempunyai ciri yang sangat berbeda dengan negara-negara lain. Wilayahnya terbuka, berbatasan dengan 10 negara, dan ini merupakan hal yang unik, yang apabila tidak kita kelola dengan baik, maka mudah sekali ancaman masuk ke wilayah kita untuk memporak-porandakan negara kita. Kemudian berikutnya adalah negara kita dari 9 titik strategis di mana seluruh lalu lintas lewat situ, 4 diantaranya adalah lewat Indonesia. Ini peluang yang sangat besar untuk kita bisa menjadi negara maju. Dan yang paling penting lagi adalah negara Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa. Oleh karena ini perlu dikelola dengan baik. Dan ini sangat memberikan rasa iri bagi negara-negara lain untuk bisa ikut andil menguasai negara Indonesia. Ya. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hal yang mudah mengelola negara Indonesia ini. Tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan akan selalu ada. Terutama dengan perkembangan lingkungan strategis yang begitu dinamis dan sangat kompleks. Ini baik global, nasional, regional maupun nasional telah memberikan dampak pada berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia. Ancaman masalah perbatasan, sengketa sumber daya alam, pengambilan ikan dengan tanpa izin, dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman ini tentunya perlu kita antisipasi, karena kalau tidak, ini akan berdampak kepada stabilitas keamanan nasional Indonesia akan terganggu. Bukan hanya ancaman, tetapi juga ini merupakan tantangan bagaimana negara Indonesia ini tetap eksis, tetap mampu untuk mempertahankan kedaulatannya. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman ini telah nyata ada di depan mata kita. Baik itu nyata maupun tidak nyata, jangka pendek, jangka panjang, yang meliputi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari mulai astagatra, dari masalah ancaman terhadap wilayah, ancaman terhadap sumber daya alam, ancaman terhadap penduduk, dan juga ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang kita sudah masuk kepada era revolusi industri ke-5. Tentunya ini satu sisi memberikan manfaat yang cukup banyak untuk bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Namun ini juga telah menimbulkan berbagai macam perubahan tatanan sosial, kehidupan sosial. Era disrupsi yang begitu cepat, yang merubah tatanan kehidupan sosial, yang kalau tidak kita antisipasi dengan baik, ini juga sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ini juga menjadi ancaman kalau kita tidak kelola dengan baik.
Dan yang paling berat adalah saat ini menghadapi era tahun 2024, era pemilu, adalah era post-truth. Kita sudah masuk pada era pasca kebenaran. Kebohongan ada di mana-mana. Teknologi memberikan manfaat yang cukup banyak, tapi juga kalau kita diantisipasi, kita akan mudah sekali terkena hoax dan kita akan terombang-ambing sehingga akhirnya kita sesuatu yang sebenarnya bohong menjadi seolah-olah benar. Ya, ini sangat membutuhkan kearifan kita untuk menghadapinya. Dan kalau seandainya ini dibiarkan saja, akan menimbulkan ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Kenapa terjadi disintegrasi bangsa? Karena di sini adalah semakin jauhnya bangsa Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini adalah suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita tanpa sadar bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai robaniyah. Diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan secara umum, tapi ditekankan ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi adalah nilai-nilai robaniyah yang mendasari kita untuk kemudian menjadi bangsa yang berberi kemanusiaan, berkeadilan, berperadaban, menjaga persatuan, serta memecahkan segala persoalan melalui musyawarah, melalui perwakilan dengan hikmah, demi untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai-nilai Islam sebenarnya yang tertanam di dalam Pancasila. Namun demikian, apa yang terjadi adalah semakin jauhnya bangsa Indonesia dari nilai-nilai Pancasila menyebabkan lemahnya iman dan ketaatan, dan juga di sini menimbulkan out of control, lepas kendali, sehingga menimbulkan banyak potensi konflik, disintegrasi, dan ini perlu adanya suatu kekuatan untuk menghadapinya, yaitu smart power, perlu peningkatan keimanan dan ketakwaan. Dan ini sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah stabilitas keamanan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45, yaitu Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai modal dasar untuk bisa melaksanakan pembangunan nasional, yaitu hadirnya negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia serta ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan inilah sebenarnya cita-cita yang akan kita raih untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang aman dan sejahtera. Tentunya bicara masalah aman, keamanan ini merupakan sebagian kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Nah, nilai inilah, aman ini adalah merupakan target dari agama Islam. Islam yang artinya selamat, mengedepankan masalah keamanan. Ya, jadi keamanan ini menjadi sangat penting bagi Islam. Dan keamanan pada awalnya, keamanan nasional, dimensi keamanan nasional pada awalnya adalah diutamakan adalah keamanan negara dalam konteks wilayah dan kedaulatannya. Namun perkembangan zaman bukan hanya keamanan itu diarahkan pada keamanan wilayah atau kedaulatan yang berorientasi pada state security, namun sudah pada human security. Ini terjadi karena semakin kompleksnya ancaman di dunia ini. Sekarang untuk menguasai suatu negara tidak perlu harus hadir dalam negara tersebut. Namun dengan teknologi, dengan pengaruhnya, cukup dari jauh sudah bisa hadir untuk mempengaruhi manusianya untuk menguasai negara. Itulah yang pada saat ini sehingga dimensi keamanan bukan hanya masalah dimensi keamanan negara, namun sudah masuk kepada dimensi keamanan nasional. Oleh karena itu program pemerintah dalam ini Presiden kita Joko Widodo pada awal pelantikannya beliau mencanangkan 5 program pemerintah. Yang pertama adalah masalah pembangunan sumber daya manusia. Karena semuanya akan tergantung dari sisi mutu sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang unggul akan membuat Indonesia menjadi maju.
Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional melalui penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu pemahaman dan pengamalan dari 4 pilar komponen atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Sebagaimana tadi saya sampaikan tadi, Pancasila ini mengandung nilai-nilai Robbaniyah yang kemudian diimplementasikan dalam UUD 45 untuk mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam sebuah wadah negara kesatuan Republik Indonesia di dalam suasana kebinekaan. Hadirin sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini kita akan melihat bahwa stabilitas keamanan nasional pada hakikatnya intinya adalah pada bagaimana manusia-manusia atau bangsa Indonesia ini aman. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi perspektif Islam? Tentunya di sini kita ingin mengetahui tentang bahwa Indonesia aman, yang merasakan aman sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu marilah kita coba untuk mengetahui apa hakikat manusia itu sendiri. Untuk apa manusia itu diciptakan? Allah berfirman bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hal yang pertama harus kita ketahui bahwa kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Mengapa kita untuk beribadah? Allah ingin memberikan kepada kita keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya ini tidak bisa diraih begitu saja. Allah akan uji juga bahwa hadiah yang tertinggi yang akan Allah berikan kepada kita adalah bukan sekedar kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat, yaitu surga. Bukanlah hal yang murah, tapi perlu adanya perjuangan kita. Kita akan diuji. Bahkan ujian itu bukan hal yang mudah. Ujian-ujian yang diberikan kepada kita sebagaimana diberikan kepada para pendahulu kita, umat-umat terdahulu, dengan ujian yang sangat berat, sampai diyakinkan bahwa Nabi dan para orang beriman akan meminta kepada Allah. Inilah kunci yang pertama, bahwasanya cepat sekali waktu kering. Ya. Baik. Ya, jadi pertama adalah bahwa kita harus pahami tentang mengapa kita diciptakan. Kemudian manusia ini akan berbuat kerusakan, ini sebenarnya sudah diprediksi oleh malaikat pada saat penciptaan. Ya, bahwa manusia ini akan berbuat kerusakan karena jin sebelumnya demikian. Dan ini semua penyebab kerusakan tersebut adalah karena adanya pengaruh-pengaruh iblis yang berjanji kepada Allah ingin menyesatkan manusia. Iblis tidak akan rela ya, untuk menyesatkan manusia, berbuat keburukan, berbuat kebatilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bahwa gangguan-gangguan keamanan itu muncul dari diri manusia itu sendiri, dan itu sudah Allah janjikan jin tidak akan, atau syaitan, iblis tidak akan mampu mengganggu manusia bagi mereka-mereka yang mukhlis, yang dia rela atau mungkin muhsin untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah karena dari tangan manusia sendiri. Dan kemudian manusia ini tidak akan bisa merubah keadaan ini kalau dari dirinya sendiri. Allah hakikatnya mentakdirkan manusia untuk hidup di surga, muncul ke dunia untuk mengatur dunia, kemudian di situ akan diuji, dan setiap kerusakan itu adalah karena tangan manusia, dan kemudian Allah janji bahwa akan merubah oleh kalau manusia itu merubah sendiri. Saya akan coba percepat. Oke, 1 menit. Ini baik. Ini jadi maaf ini agak kurang. Jadi gangguan yang berasal dari manusia ini, maaf. Jadi Allah akan menjanjikan kepada manusia bahwasanya untuk bisa kembali kepada kondisi aman, apalah hanya akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Wa yatawakkal 'alallahi fawasbu. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan yang
dialami oleh manusia. Karena persoalan itu yang membuat adalah Allah. Allah akan memberikan janji rizki dari arah yang disangka-sangka, dan Allah akan mencukupkan setiap manusia yang mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah janji Allah. Allah akan berikan kemudahan mereka yang bertakwa, dan Allah akan ampuni mereka yang tetap bertakwa. Nah, inilah kunci-kunci bagaimana kita untuk menjaga stabilitas keamanan. Nah, pada hakikatnya keamanan dari perspektif Islam adalah meliputi keamanan diri. Oleh karena itu di sini Allah melarang kita untuk melaksanakan pembunuhan. Jadi keamanan diri, hidup tetap untuk hidup. Ini hukumnya sangat berat. Kisas hukumnya, bunuh dengan dibunuh. Yang kedua adalah ketenangan pikiran. Maka di sini Allah melarang kita untuk bermabuk, mengkonsumsi barang-barang yang juga akan sangat membahayakan. Keamanan akidah. Keamanan akidah ini larang untuk berbuat syirik, tasabuh, ya, kefat. Ini semua adalah larangan-larangan yang untuk menjaga keamanan akidah. Kemudian keamanan harta, kita dilarang untuk mencuri. Kita hanya boleh mengambil sesuatu yang halal. Dan kemudian ada keamanan nasab, larangan berzina, dan hukumannya sangat berat. Dan kemudian yang terakhir adalah keamanan komunitas. Keamanan komunitas adalah ketaatan kita kepada pemimpin. Inilah jaminan untuk menjaga keamanan adalah ketaatan kepada pemimpin. Ini juga wasiat Rasulullah SAW. Dan terakhir adalah keamanan akhirat. Ending dari itu semua adalah keamanan akhirat, surga untuk hadiah bagi mereka yang mentaatinya. Nah, faktor-faktor yang memberi keamanan di sini adalah pertama masalah penyebaran akidah yang benar, yang sohehah. Sehingga di sini sangat tepat sebenarnya seminar tentang keamanan nasional dari perspektif. Yang kedua, untuk menegakkan sholat, ya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Membayar zakat sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian menegakkan amar ma'ruf adalah perintah. Umat Islam adalah umat terbaik karena mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian penegakan hukum Allah, hudud ada di dalam Islam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ketaatan kepada pemimpin. Ini juga perintah siapapun dia, walaupun dari seorang budak Abbasyi diperintahkan untuk kita taat. Dan kemudian yang paling penting mentaati ulama. Dan ini adalah hal yang menjamin tentang apabila kita menghadapi stabilitas keamanan nasional itu terwujud. Kemudian di sini jaminan keamanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah akan memberikan keamanan kepada orang beriman yang tidak mencampur adukan dengan kebatilan-kebatilan. Dan kemudian Allah juga akan, di sini tadi sudah dibacakan dalam pembicaraan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, keamanan dulu pada suatu negara, baru selalu minta rezeki. Ya, kemudian berikutnya adalah dari Allah akan memberikan janji kepada orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, akan diberikan kekuasaan, kemudian akan dijaga agamanya dan memberikan keberkahan kita. Baik, yang terakhir di sini pada hakikatnya sesungguhnya keamanan nasional diawali dari keamanan individu. Keamanan individu itu maupun dia seorang pejabat hanyalah seorang peran, sebagai peran. Mau pejabat, mau bukan pejabat, peran. Mereka punya kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan yang kemudian akan berkembang menjadi keamanan kelompok, kemudian keamanan masyarakat, keamanan bangsa, keamanan negara, dan keamanan nasional. Ya. Dan inilah sebenarnya kalau itu dijaga dengan baik, maka keamanan nasional akan menjamin keamanan individu. Ini yang namakan stabilitas keamanan nasional. Yang terakhir, saya mencoba untuk mengingatkan tentang wasiat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW menasihat kita agar kita untuk menjaga keamanan ini senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati pemimpin meskipun dia adalah seorang budak Abbasyi. Artinya disinilah kita tidak peduli siapa itu pemimpin, sepanjang dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, wajib bukunya untuk ditaati. Dan Rasul mengingatkan ini semua karena mengingatkan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi fitnah, akan terjadi perselisihan yang begitu besar. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, fa'alaikum bisunati wa sunati khulafur rasyidin, untuk memegang teguh sunnah beliau dan sunnahnya khulafur rasyidin. Inilah kunci
agar kita bisa menempuh stabilitas keamanan nasional dengan baik. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Syukur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ya. Luar biasa karena waktu yang terbatas ya. Sebenarnya kita ingin duduk sama beliau berjam-jam ya. Tapi waktu yang terbatas, mohon maaf ya. Nah, barakallahu fikum, sangat jelas sekali, yang nggak perlu diulang lagi, disimpulkan lagi. Sekarang kita beralih kepada pemateri yang kedua, Dr. Muhammad Arifin yang akan menyampaikan. Tadi beliau menjelaskan dari perspektif Islam. Kemudian sekarang kita ingin mendengar dari Dr. Arifin meneladani Rasul SAW, ya, uswah. Jadi kami sebagai uswah dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional atau stabilitas negara. Tafadhol, masykuran, ma'jur. Ya, 15 menit juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Masya Allah, Harjo tidak menyisakan sedikit pun untuk saya. Dari borong itu, Pak. Tapi saya ingin menyampaikan 3 saja, tidak usah panjang-panjang. Ayat yang tadi kita dengar pada pembukaan, wa idh qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ini adalah sebuah doa. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Padahal doa ini beliau baca sebelum ada negeri. Karena beliau doakan ini di Ka'bah, di sekitar Ka'bah yang kala itu belum ada negara, belum berdiri sebuah negara. Padang pasir gersang. Di ayat lain Allah katakan Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Belum ada penghuninya. Tapi pertama yang beliau minta bukan keluarkan airnya yang deras, keluarkan tambangnya yang banyak, teknologi persenjataan yang bagus, tidak. Yang pertama beliau minta apa? Keamanan. Jadikan ini negara yang aman. Ini poin pertama. Sehingga kita bisa mendapat gambaran bahwa memang keamanan negara itu pondasi bagi selanjutnya. Yang mau ibadah, yang pengen berkarya mencari penghasilan, yang mau pendidikan dan lain sebagainya, pondasinya dengan apa? Keamanan. Karena itu doa selanjutnya apa? Warzuq ahlahu minats tsamarat. Baru berpikir tentang kebutuhan primer. Kalau sudah aman baru berpikir kebutuhan primer, yaitu makanan, biji-bijian. Berikan penduduk negeri ini rezeki dari samarat, buah-buahan. Padahal itu negeri gersang waktu itu. Yang kedua, poin kedua, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan kisah Nabi SAW ketika mengizinkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Negeri kafir. Habasyah itu negeri kafir 100%, belum ada orang Islam di sana, Pak. Alhamdulillah kita saat ini berapa persen, Pak, kaum muslimin, Pak? 85%. 85%. Nabi memberikan alasan kenapa Nabi mengizinkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, meninggalkan kampung halamannya. Alasannya sederhana. Inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Karena di sana ada raja yang tidak membiarkan satu orang saja terzalimi. Alias apa? Ada stabilitas hukum. Ada kepastian bahwa semua orang terlindungi hak-haknya, tidak ada yang ditindas. Nabi tidak berbicara di sana ada masjid besar. Tidak, Nabi tidak menyampaikan di sana ada perdagangan. Tidak. Di sana ada pesantren yang bukan. Alasannya cuma satu, ada kestabilitasan, ada kepastian hukum, jaminan hukum bagi seluruh rakyatnya. Ini teladan Nabi. Bagaimana ketika kita harus memilih antara tinggal di kampung halaman atau meninggalkan kampung halaman, ternyata pertimbangan adalah faktor stabilitas. Karena di Habasyah ada jaminan stabilitas hukum. Ada kepastian bahwa Anda tidak akan dirampas hak Anda. Walaupun Anda pendatang, orang yang lemah, minoritas,
Ini pendatang, minoritas dengan agama yang baru. Ini penganut agama baru. Para sahabat yang datang ke Habasyah itu menganut agama baru. Betul-betul minoritas. Pendatang, minoritas, kemudian agamanya juga baru. Tapi pertimbangannya adalah la yudlamu indahu ahad. Ada stabilitas hukum. Ini poin kedua. Poin ketiga, saya ingin, karena bagian saya adalah meneladani Nabi. Nabi SAW memberikan satu statement, satu pernyataan yang ini menjadi inspirasi kita semuanya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumih ka'anna mahizalahu dunya bihadzafiriha. Siapapun yang di pagi hari merasa aman di kampungnya, di tempat tinggalnya, kalau kita di kotanya atau mungkin di kompleknya, aminan fi sirbihi mu'afan, dari badannya sehat, indahu qutu yaumih, dia masih bisa makan tercukupi kebutuhannya. 3 poin. Hidup ini sederhana. Yang punya 3 poin ini, kata Nabi, ka'anna mahizat lahu dunya, itulah seakan-akan kamu sudah menguasai, memiliki dunia semuanya ini. Ka'anna mahizat lahu dunya bihadzafir, seakan-akan dunia seisinya ini sudah milikmu sendiri. Karena dengan hilangnya 1 dari 3 ini, hilangnya keamanan, yang pertama disebutkan adalah aminan fi sirbihi. Dia pagi hari bangun tidur merasa aman di tempat tinggalnya. Poin pertamanya adalah keamanan, stabilitas keamanan. Baru kemudian kesehatan. Baru urusan kebutuhan hidup. Hajat hidup manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa asupan. Dengan 3 poin ini, kita seakan-akan sudah menjadi rajanya dunia. Alhamdulillah, apa yang kurang di negeri kita? Bangun tidur kita bisa ngolet, wah, gitu. Nggak takut ada pelor nyasar. Nggak takut ada meriam. Paling mercon, Pak. Kita itu paling pusing itu kalau malam. Nah, ini kita berbicara di masyarakat Jember, kalau malam ada saudara kita haji atau umroh, pulang haji sampai rumah tengah malam. Pesta mercon di sini, Pak. Itu kita terbang, dor itu kita bukan berpikir, perang ini, bukan. Ada saudara kita pulang haji atau umroh tengah malam, alhamdulillah. Jadi suara dor itu di Jember, kita alhamdulillah ada tetangga kita pulang umroh atau haji. Coba kita bayangkan negara yang tengah malam suara dor itu bukan suara mercon, Mbak. Tapi apa? Meriam. Mungkin pesawat yang jatuh ditembak atau yang lainnya. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Dan alhamdulillah harga pangan di Jember, saya tidak bicara tempat lain, Pak. Di Jember masih sangat terjangkau. Bayam masih dengan Rp500 bisa dapat seikat. Kacang masih bisa dapat seikat, masih terjangkau. Dengan segala carut marut yang mungkin masing-masing kita ngeluh sudah. Kalau saya harus menginventaris keluhan kita, banyak, Pak, masing-masing ngeluh. Tapi Nabi berpesan, unduru ila man huwa asfal minkum, lihatlah yang lebih sengsara, yang berada di bawah. Kalau kita berbicara tentang konteks hidup bernegara, mari kita melihat ke kanan kiri kita, saudara kita kaum muslimin. Kalau kita mau lihat ke Burma, kita mau lihat Bangladesh, kita melihat misalnya Suriah, Irak, di Yaman, di berbagai negara Arab. Apalagi nyebrang ke Afrika, saudara-saudara kaum muslimin, banyak yang hilang keamanannya, kesehatannya, atau keterkecukupan terhadap pangan, sandang pangannya. Maka kalau kita membandingkan diri kita hari ini dengan banyak negara, kita harus bersyukur. Ini salah satu agar terwujud stabilitas. Pandai-pandai mawas diri, melihat, membandingkan diri. Ternyata kita itu negara dengan segala macam problemnya, kita masih sangat beruntung bila dibanding banyak negara, bukan hanya puluhan.
mungkin ratusan negara. Kita lebih baik dibanding mereka. 3 poin ini yang ingin saya sampaikan. Karena tema stabilitas itu banyak cabangnya. Ada stabilitas ekonomi, politik, budaya, kemudian ada stabilitas hukum dan lain sebagainya. Namun seperti kata Pak Harjo, saya ingin mengajak personal. Keamanan stabilitas diawali dari personal. Masing-masing kita sadar. Nabi Ibrahim saja selevel Nabi yang imannya kuat. Yang pertama kali beliau pintakan adalah jadikan negara ini aman. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabat berhijrah. Pertimbangannya bukan karena di sana kalian bebas berdakwah. Tidak. Kalian bebas melakukan apa yang kalian mau. Tidak. Tapi pertimbangannya adalah stabilitas hukum. Karena di sana ada kepastian hukum. Tidak ada orang yang diintimidasi, ditindas, atau dirampas haknya tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, inspirasi dari hadis yang saya bacakan tadi. Mari kita bercermin, melihat berbagai negara di sekitar kita, bagaimana saudara kita, kaum muslim sama-sama kita. Ya, pagi hari belum tentu dia bisa bangun. Bisa tidur, belum tentu bisa bangun. Ada orang yang bisa bangun, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena desingan misiu dan peperangan. Dia harus melarikan diri, dia harus mencari pelindungan, tempat bersembunyi. Tersisa 3 menit. 3 menit, 3 detik. Absyir. Ini 3 poin yang ingin saya ajak kita semuanya untuk kita bisa bersyukur dan kita bangun. Ya, negara kita alhamdulillah. Semoga ini menjadi bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Masya Allah. Idan daqiqatan li yani. Insya Allah. Beliau menyisakan 2 menit, berarti ya kita alhamdulillah bisa manfaatkan untuk sedikit menyimpulkan. Ya, jazakumullah khair Ustaz Dr. Muhammad Arifin. Naam, subhanallah. Sungguhnya ya pembicaraan atau pembahasan tentang masalah stabilitas ini hal yang tidak membosankan. Luar biasa. Apalagi ini merupakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan fakta dan realita dalam kehidupan kita. Ya, semua pasti ingin aman. Maka pembahasan keamanan dan stabilitas dari sisi mana saja, ekonomi, politik, ya, dan masyarakat, sosial masyarakat dan seluruhnya, sungguh hal yang sangat luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu, dari apa yang tadi disampaikan oleh 2 narasumber kita, Pak Harjo dan juga Ustaz Muhammad Arifin, kita bisa mungkin menyimpulkan secara umum bahwa ternyata rahasia keamanan itu ya pertama iman dan takwa. Kemudian ya bermula dari diri kita pribadi. Dan tentunya keluarga dibangun dari individu-individu yang baik. Kemudian dari individu keluarga yang baik terbangun masyarakat. Masyarakat terbangun yang namanya negara. Kemudian ada di sana kedaulatan. Nah, kalau semua elemen masyarakat berpikir bahwa keamanan itu tanggung jawab ya setiap individu, maka siapa yang akan berbuat zalim? Satu sisi ya harus kembali kepada iman. Kalau hanya sebuah kekayaan atau aturan yang dibuat ya, tapi ternyata tidak dilandasi dengan iman ya, maka tatkala tidak ada aturan maka dia berbuat. Tapi tatkala iman ada, kendati aturan tidak ada, maka dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang siapa yang ingin dizolimi? Karena tatkala dia ingin menzolimi, dia berpikir, naam, barakallahu fikum. Jadi kalau ingin menzolimi, maka zolimi tusuk diri sendiri. Bila itu sakit berarti juga yang lain akan tersakiti dengan kezaliman kita. Baik, barakallahu fikum. Itu mungkin ya kesimpulan dari 2 materi yang disampaikan oleh 2 narasumber kita. Nashkuruhuma ala hadhihi al-fursa at-tayyibah. Terima kasih kepada Pak Harjo, barakallahu fikum ya atas luar biasa penyampaiannya. Dr. Arifin, barakallahu fikum. Dan karena waktu telah habis ya kita kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Anas Burhanuddin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk ketiga orang hebat yang insya Allah di depan kita. Barakallahu fikum. Baik, kami akan undang untuk penyerahan sertifikat penghargaan bagi kedua pemateri keynote speaker kita sore hari ini. Kami undang kepada Ustadz Abdullah Roy untuk berkenan memberikan penghargaan kepada
keynote speaker pertama dan juga kedua kita. Yang pertama kepada Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Harjo Susmoro. Stabilitas keamanan nasional dalam perspektif Islam. Baik, kemudian yang kedua, Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA dengan tema Meneladani Nabi dalam Kehidupan. Baik, kami sampaikan terima kasih dan kami persilakan kepada para moderator dan juga kedua keynote speaker untuk kembali ke tempat.